Mari kita bernyanyi. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Taurat Tuhan bagi kita hari ini yang terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercelah ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihinilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia didermukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 19. Kita baca secara responsoria. Ayat 19 kita bersama-sama membacanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita sama. Pelataran rumah Tuhan Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Horas. Warta pelayanan Minggu 23 April 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setianya. Dengan topik minggu dilahirkan kembali oleh firman Allah. 2. Informasi pelayanan umum. Pertama, pemekaran week. Sejak hari ini Minggu tanggal 23 April 2023, week 17 telah dimekarkan menjadi 2 week, yaitu week 17 Sintua Week, Sintua Rismauli Boru Panggabean, dan week 35 Sintua Week, Sintua Rismawati Boru Sinuran. 2. Retreat katehisasi CD reguler. Pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 April 2023 akan dilaksanakan retreat peserta CD reguler tahun ajaran 2022-2023 bertempat di Hotel Neo Ayuda Bogor. 3. Sosialisasi program kerja panitia tahun kesehatian. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 20.00 WIB akan dilaksanakan sosialisasi rencana penggalangan dana jemaat HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diminta kepada seluruh Sintua Week untuk mengikuti acara tersebut. 4. Pertanyaan Week. Laporan dan jadwal pertanyaan Week dapat dilihat di cetakan warta jemaat. 5. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Togu Routerman Pardosi dan Ibu Neliana Borutinambunan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 week 20 energi 1036. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 6. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 23 April 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota keluarga yang pertama, Bapak Romulo Mariduk Sitompul beserta 2 orang anak datang dari HKBP Geraha Prima Resort Wisma Asri Distrik 19 Bekasi, bertempat tinggal di perumahan Arkadia B9 nomor 26 week 28 energi 1598. 2. Bapak Albiner Tampubolon dan Ibu Hotma Marisi Borulubis beserta 1 orang anak datang dari HKBP Purwakarta Resort Purwakarta Distrik 18 Jabar Teng DIY, bertempat tinggal di Jalan Kiai Hasim Asari, Gang Palem nomor 50, week 16, energi 1599. 3. Bapak Tigor Manik dan Ibu Natalia Borusinambela beserta 1 orang anak datang dari HKBP Sijarango 1, Resort Pakat Distrik 3 Kumbang, bertempat tinggal di Jalan Kiai Hasim Asari, Cipondo, week 36, energi 1600. 4. Bapak Parsauran Hutabalian dan Ibu Herinta Borusianturi beserta 2 orang anak datang dari HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng,
Distrik 8 DKI Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Maulana Hasanuddin, Gang Kabel 2, Wik 36, NRJ 1601. 5. Bapak Willy Ricky Valentino Nainggolan dan Ibu Julita Ruth Ferguson Boru Manalo, beserta 2 orang anak datang dari HKBP Pagaran Nauli, Resort Medan Millennium, Distrik 10 Medan Aceh, bertempat tinggal di klaster Krisan B17 nomor 19 Wik 16 NRJ 1602. 6. Bapak Robin Hood Sinaga dan Ibu Anita Borupakpahan beserta 3 orang anak datang dari HKBP Cakung Resort Cakung Distrik 8 DKI Jakarta, bertempat tinggal di Perum Taman Walet Wik 20 NRJ 1603. 7. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 23 April 2023 telah pindah huria keluarga yang pertama, Bapak Richard Fernando Pasaribu dan Ibu Evi Irmayanti Borusi Maremare beserta 1 orang anak, Wik 21, ke HKI Hariara Silaban Resort Karunia Silangit. 2. Bapak Jeffrey Hasudungan Siburian dan Ibu Cinta Itorina Borusiahaan beserta 1 orang anak ke HKBP Rajak Sukatani Resort Kutabumi, Distrik 21 Banten. 8. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada hari ini pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di Wik masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpul persembahan 1A 1B. Oh,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sehat semua? Wah, enggak jelas. Sehat semua? Enggak sehat enggak bisa datang gereja ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis pada 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat 23. Saya akan bacakan untuk kita. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang telah dibacakan oleh Amang Sintua yang mewartakan jemaat tadi, bahwa nama minggu kita adalah Misericordias Domini. Misericordias Domini. Mari kita sama-sama mengucapkan semua Misericordias Domini. Sekali lagi, Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dari Mazmur 33 ayat 5b. Jadi kalau dikatakan penuh, tentu artinya tidak tanggung-tanggung. Ibaratnya gelas diisi air, ya, bukan penuh, harus penuh, gok bahasa Bataknya. Jadi sungguh bahwa kasih setia Tuhan adalah penuh dalam diri kita. Kasih setia Tuhan penuh dalam keluarga kita. Kasih setia Tuhan penuh dalam hidup orang Kristen. Kasih setia Tuhan penuh di dalam masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan kasih setia Tuhan memenuhi bumi, artinya persoalan kasih setia Tuhan bukan hanya persoalan sorga lagi, bukan persoalan sesuatu yang tidak sampai ke dunia lagi,
kalau dikatakan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu sudah berada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Banyak yang ngantuk ini, saya lihat dari sini. Saya juga mau ngantuk ini berkhotbah. Jadi dua itu. Kalau dikatakan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, ya, bahwa kasih setia Tuhan itu bukan satu persoalan yang tanggung lagi, penuh. Yang kedua, kalau dikatakan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak lagi hanya persoalan sorga, tetapi dia sudah bersemayam di dunia ini, bersemayam dalam hati kita, bersemayam dalam keluarga kita, bersemayam dalam kehidupan orang Kristen, tentu untuk dihidupi. Oleh sebab itu sesungguhnya kalau seorang Kristen mengatakan I love you, tidak tahulah artinya. Ya. Tetapi kalau yang dikatakan kasih setia Tuhan, ya, aku mengasihimu, itu tidak bisa kasih yang tanggung-tanggung. Bahwa kita itu persoalan nanti bagaimana kasih yang penuh itu saya akan terangkan di belakang. Nah, kasih setia Tuhan yang sempurna itulah yang mendasari kita lahir kembali di dalam firman Tuhan. Jadi kita layak berperilaku kudus melalui Kristus. Jadi lahir kembali bukan berarti masuk lagi ke rahim ibu. Kalau itu mah udah kita mengerti kan. Tetapi lahir kembali secara iman, bukan lagi secara biologis. Itu menyangkut pengharapan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apakah hal-hal yang harus kita lakukan melalui nats ini sebagai pernyataan kita yang telah lahir kembali dalam firman Tuhan? Ada 3 hal. Pertama, hidup dalam ketakutan. Kalau dikatakan hidup dalam ketakutan, bukan berarti menjauhkan diri dari Allah. Justru kita takut kalau jauh-jauh dari Allah. Jadi yang saya baca ada 365 kali perkataan jangan takut di dalam Alkitab kita ini. Artinya setiap hari Tuhan itu berkata kepada kita jangan takut. Nah, tiba-tiba dalam nats khotbah ini dikatakan jangan takut, takut. Ya. Hendaknya lah kamu takut. Apa artinya itu? Kalau dikatakan takut di sini supaya kita hidup dengan cermat. Tidak hidup dengan sembarangan. Tidak hidup dengan serampangan, tidak hidup dengan sembrono, ya. Takut tidak melakukan yang baik. Ini sebenarnya menyangkut tingkah laku, perilaku, tutur kata. Ya, coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Apa tutur kata kita itu masih menunjukkan seorang yang takut akan Tuhan, perilaku yang takut akan Tuhan, ya. Artinya marilah kita hidup cermat, tidak hidup sembarangan. Jadi orang-orang Kristen sesungguhnya orang-orang yang takut dalam arti orang-orang yang cermat, yang selalu menjaga kualitas bicaranya, kualitas perilakunya, ya, kualitas sikapnya. Amin. Amin. Iya. Duduk juga nggak sembarangan dia. Ya, kalau dulu mah di kampung kita itu dilarang makan di tangga. Katanya kalau makan di tangga sama seperti panangga, setabi.
Masih ngerti apa penangga? Bisa ada. Tidak boleh, apalagi anak gadis. Tidak boleh makan sambil jalan. Apalagi sambil naik motor. Amin. Amin. Ya, kadang-kadang saya ngelihat putri-putrinya orang Batak ini sekarang kalau ngomong udah seperti preman. Ya kalau perempuan, perempuan lah. Amin. Jangan jadi seperti laki-laki. Saya tidak tahu, mama saya nggak suka dengan perempuan yang rambut pendek. Katanya kalau pendek rambutnya, pendek juga otaknya, kan? Berarti kalau laki-laki dipanjangin rambutnya, panjang juga otaknya, kan? Ada banyak ini saya lihat sekarang ini anak-anak muda makan, ya, apalagi cewek, apa gua rowanenya teh, sambil jalan dia, sambil itu namanya simokus. Tapi jangan diulangi ya, amin. Amin. Jangan diulangi. Minimal orang-orang yang mendengar di sini sekarang tidak usah lagi makan sambil jalan. Dan jangan makan di tangga rumah. Kalau sekarang mah nggak ada lagi tangga rumah. Jangan makan di pintu. Katanya sutung lewat bigu. Ya kan? Itulah kualitas, contoh-contoh kualitas. Kalaupun mungkin saudara-saudara tertawa, silakan. Itulah contoh-contoh kualitas hidup seorang beriman. Takut dalam arti tidak hidup sembarangan, tidak hidup serampangan, bicaranya juga teratur, ya. Pakai EYD, saya mau ke sekolah, gitu kan. Naik angkot, kan gitu. Harusnya pakai EYD kalau ngomong, kalau orang Kristen kan, saya mau makan. Mau makan, lu ngapain? Mau makan? Kenapa rupanya? Gitu kan. Dan saya tidak tahu, saya udah pernah Amang Inang bercerita di khotbah. Saya tidak tahu apa yang di sini udah mendengar. Pernah saya makan pecel lili di Banjarwijaya. Karena apa? Sambalnya enak. Nanti ajak Amang Pendeta ke sana ya. Persis dekat meja saya ada sekelompok anak-anak muda. Maaf ya kalau saya ngomong agak kasar. Mulai saya duduk di situ, anjing, babi lu. Ini dari kebun binatang juga ini pecel lele ini, pikirku kan. Padahal nggak ada di situ anjing sama babi. Lu mah anjing, iya babi. Saya bilang silakan ketawa. Dan siapa yang tertawa itu mungkin pernah melakukan itu. Ya kan? Nah, setelah mereka kebetulan pulang duluan. Cok, aku duluan ya katanya. Oh berarti orang Batak ini, pikirku. Berarti orang Batak ini. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu di sini ya. Amin. Halo, amin. Amit-amit deh. Mungkin kalau saya katakan Horas, saya pendeta, mungkin lari semua itu mereka itu waktu itu. Mulai saya duduk sampai mereka pulang itu terus ngomongannya. Ada yang sambil main HP. Mungkin gamenya nggak berhasil kan? Anjing lu. Kalau ada di sini orang yang seperti itu, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Dirubahlah itu cara berbicara itu. Itu namanya takut.
Jadi kalau dikatakan takut, ya takut melakukan yang tidak baik, tidak sembarangan. Nah, termasuk itu takut ya untuk melakukan hal yang tidak baik. Saya lihat sekarang ada fenomena orang udah nggak takut lagi ya. Lihat aja Manginang sekarang ini, sengaja bawa kelewang, ada orang nongkrong dipancing tawuran. Ada lagi sekarang apa itu? Mungkin saya pernah katakan dalam khotbah, divideokan sengaja ditabrakkan tubuhnya ke truk. Yang di Cilengsi mati dia, habis giginya remuk. Tidak ada takut-takutnya lagi saya lihat orang sekarang. Tapi rasa takut apanya itu, keberaniannya itu bahkan arogan, nggak mikirin nyawanya. Sepertinya ada 7 nyawanya kan, padahal mati juga. Ya mudah-mudahanlah yang mendengarkan khotbah ini tidak ada yang seperti itu ya. Ya, amin. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Natsokba ini kita ini adalah orang-orang yang menumpang. Itu balik ke yang pertama tadi sebenarnya. Kita ini menumpang, nggak di sini kampung halaman kita di dunia ini. Jadi kalau dikatakan menumpang, hidup ini hanyalah semen, mata nong male dohoro hamusudi. Itu namanya penumpang. Jadi kalau kita kembali ke hal yang pertama tadi, karena hidup kita ini sementara, ada istilah menumpang di sini, di dunia ini. Ya usahakanlah hidupnya biar berkualitas. Usahakanlah melakukan hal yang baik, mengisi hidupnya itu. Ya, suntiklah hidupmu itu dengan hal yang baik, karena sementara. Kalau udah selesai hidup ini, udah mati, nggak ada urusan lagi. Tidak akan bisa bertobat dalam kubur. Kesempatan untuk berubah, mengisi hidup dengan hal-hal yang baik itu di dunia. Ingat ya, kita ini orang-orang penumpang. Ya bukan? Yang numpangnya kita di dunia ini. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini sementara di dunia ini, marilah kita isi hidup kita ini dengan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua ya, kita dilahirkan kembali. Yang saya pelajari dari Natsokba ini, kalau dikatakan dilahirkan kembali, ada macam-macam. Ada istilah yang macam-macam soal dilahirkan kembali. Ada memakai istilah pertobatan, bertobat. Ada yang mengatakan lahir dari atas. Ya kalau dilahirkan kembali itu ya singkat katanya artinya lahir dari atas. Dilahirkan dari atas, bukan lahir dari bawah. Bukan lahir dari keinginan-keinginan diri sendiri. Artinya hidupnya lahir dari atas, lahir kembali, entah apapun istilahnya itu, tetapi dia hidupnya jadi diatur oleh Allah. Jadi lahir kembali, lahir dari firman Tuhan, lahir dari atas. Karena dikatakan di sini macam-macam, dari benih yang tidak panah, ya, dari benih yang kekal, dari benih yang tidak busuk, ya, itu mengarah ke kehidupan yang kekal. Jadi kalau dikatakan lahir kembali, lahir dari atas, tentu hidupnya adalah hidup yang diatur oleh Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Kalau di sini ada 2 hal. Kalau dikatakan menyucikan diri, ya kita nggak pernah bisa menyucikan diri kita sendiri. Kita ini adalah orang-orang yang disucikan. Jadi harus ada 2
peran. Satu, Allah yang menyucikan kita. Yang kedua, kita sendiri mau disucikan. Tapi jangan pernah berpikir kita ini bisa menyucikan diri sendiri. Menguduskan diri sendiri tidak akan pernah bisa. Namun suatu hal yang gagal juga kalau Allah mau menyucikan kita, kita tidak mau disucikan. Itu juga tidak bisa kita suci. Jadi harus gayung bersambut. Kalau kita hidup dalam kesucian, mau hidup dalam kesucian, Allah mau menyucikan kita dan kita mau disucikan. Amin. Amin. Matanya entah kemana-mana saya lihat. Woi, beri kamu jauh nak tengon. Saya ini kuning kebutisan onda kan kelapatan 60 saya tanggung kamu kan. Jadi mari kita berperan sebagai orang-orang yang mau disucikan Allah. Saya katakan sekali lagi, kalaupun Allah mampu menyucikan kita, tetapi kita tidak mau disucikan Allah, sama saya bohong. Kita tidak akan suci. Tetapi kalau Allah mau menyucikan kita, karena kita tidak mampu menyucikan diri kita sendiri, kita mau disucikan Allah, itu baru kita menjadi orang-orang yang suci. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati. Kira-kira bagaimana ya mengasihi dengan segenap hati ini? Ya contohnya gampang aja. Kalau mengasihi dengan segenap hati ya Tuhan kita Yesus lah yang menjadi contoh. Bukan hanya omongannya, tapi dirinya langsung, nyawanya langsung yang dia berikan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan kita saling mengasihi dengan segenap hati ya mesti mau berkorban lah, ya kan? Nah, gunanya kita bilang I love you, aku mengasihimu, ya. Diajak makan bakso juga ndak ada duitnya, kan repot itu. Contoh yang saya katakan itu. Jangan pula kau putuskan pacarmu nanti gara-gara nggak bayar bakso kan. Nah, kalau mau dikatakan mengasihi dengan segenap hati, mau berkorban. Nah, apa pengorbanan kita kepada yang kita kasihi? Nah, itu contohnya. Ya kalau kamu mau mengasihi pendeta, berkorbanlah. Ada pisang di rumahmu, kirim ke rumah saya. Iyalah. Pisang mau kemana? Berkorban untuk pendeta butar-butar, gitu aja. Antar ke rumah. Itu contoh-contohnya mengasihi. Jadi mau berkorban. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga hal itu yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Kita orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Yang pertama tadi, marilah kita hidup dengan rasa takut. Rasa takut dalam arti melakukan hal yang tidak baik supaya kita hidup cermat, tidak serampangan. Sekolah pun dia cermat, kuliah juga dia cermat, kerja pun dia cermat, nyuci piring cermat, jangan dicuci 1, 10 pecah kan? Nah, ya kan? Nyapu rumah juga cermat sampai bersih, rambutnya juga cermat, ya. Keramas 10 kali 1 hari, itu yang cermat. Pakaiannya juga rapi, tidak sembarangan. Cara bicaranya juga tidak sembarangan. Cara makannya juga tidak sembarangan. Kan begitu. Itu namanya cermat. Yang kedua, kita sudah dilahirkan kembali. Artinya hidup kita ini diatur oleh Allah. Yang ketiga, mari kita mau menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah.
supaya Allah memampukan kita saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada ibadah sore ini yang menghantarkan kami kepada kehidupan yang sungguh Tuhan harapkan dari kami. Berkatilah Bapa firman-Mu agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah sama seperti kami, karena kan oleh apapun Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tahu itu. Dalam keadaan sakit Tuhan yang menyembuhkan, yang dalam keadaan duka cita Tuhan yang menghibur. Kami mau Tuhan pada hari-hari yang akan datang kami bisa bersama saudara-saudara kami untuk dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, sertailah kami juga dalam setiap pergumulan kami, apapun yang kami lakukan pada saat-saat kami memikirkan semua yang kami butuhkan dalam hidup kami. Sertai anak-anak kami di sekolahnya, di perkuliahannya, tempat bekerja, sehingga segala sesuatu lakukan aktivitasnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan menyertai kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.